Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nur Salsana Dipah dengan NIM 2010501175 dari kelas B. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah kasus statistika dengan metode uji T menggunakan aplikasi SPSS. Pada praktikum statistika percobaan keempat ini akan membahas mengenai uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Uji T ini merupakan uji parametrik yang mana syarat parametrik harus terpenuhi, yaitu terdistribusi normal dan homogen. Untuk mengetahui data terdistribusi normal dan homogen bisa menggunakan dua uji, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05. Apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, tidak boleh menggunakan uji T, tetapi menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Kita akan menguji normalitas terlebih dahulu, apakah terdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan metode uji Shapiro-Wilk. Kita masuk ke SPSS. Dari data yang ada di kasus, kita masukkan ke variable view. Pada kolom name, di baris pertama, kita beri nama mula-mula, tipe dan kasus, ada 2 angka di belakang koma, jadi desimalnya 2. Label kita beri label PH mula-mula, yang lainnya kita lewati, measure-nya scale, lalu pada baris kedua, name-nya kita beri nama pemanasan, desimalnya 2, labelnya PH pemanasan, dan measure-nya scale. Lalu kita pindahkan ke data view, kita masukkan, ini data-data diambil dari data kasus yang kita pakai. Lalu kita klik analis, kita pilih descriptive statis, pilih explode, PH mula-mula dan PH pemanasan kita pindahkan ke dependent, lalu display kita pilih plot, di descriptive dikosongkan, dan box plotnya kita pilih none, lalu centang normality plots with test, continue, oke. Ini hasil output dari uji normalitas distribusi menggunakan metode Shapiro-Wilk. Maka kita lihat di kolom bagian Shapiro-Wilk. Dapat kita lihat nilai signifikan PH mula-mula yaitu 0,022 dan nilai signifikan PH pemanasannya yaitu 0,012. Yang artinya nilai signifikan pada keduanya itu kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak terdistribusi normal. Maka kita dapat menggunakan uji selanjutnya yaitu uji Wilcoxon. Kita kembali ke data view. Selanjutnya kita akan melakukan uji Wilcoxon. Kita pilih analis, non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih 2 related sample, kita isi kolom 1 dengan PH mula-mula, lalu variabel 2-nya kita isi dengan PH pemanasan. Lalu kita pilih Wilcoxon, dan oke. Untuk uji Wilcoxon, dilakukan jika parameter dari uji distribusi normal tidak terpenuhi. Uji distribusi normal atau tidaknya
dapat dilihat dari nilai signifikan. Jika lebih dari 0,05, maka terdistribusi normal, dan jika kurang dari 0,05, tidak terdistribusi normal. Dari hasil output uji Wilcoxon, signifikannya kita bisa lihat di sini pada nilai signifikannya itu 0,002, yang artinya nilai signifikan pada uji Wilcoxon lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan. Selanjutnya kita mencari rata-rata kadar sakarin. Kita pilih analis, deskriptif statis, kita pilih frekuensi. Lalu pH mula-mula dan pH pemanasan kita pindahkan ke variabel. Lalu kita pilih statis. Karena kita hanya mencari nilai rata-rata, maka central tendensinya kita pilih mean. Continue. Oke. Kemudian akan muncul output seperti ini, dan kita bisa lihat rata-rata untuk pH mula-mulanya yaitu 4,5475 dan pH pemanasannya yaitu 3,9708. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan pada kasus pertama, kita lanjut menyelesaikan kasus kedua. Pada kasus kedua, gunakan dua perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan pada minuman lokal dan perlakuan pada minuman impor. Jadi, bisa dikatakan pada kasus 2 ini termasuk uji T tidak berpasangan. Sebelum kita melanjutkan uji T tidak berpasangan, kita dapat menguji terlebih dahulu. Kita menggunakan uji Shapiro-Wills agar kita tahu tahap selanjutnya kita menggunakan uji T tidak berpasangan atau uji Mann-Whitney. Lalu kita ke data view. Data di sini diisi dari data yang ada pada kasus. Data ini kita masukkan ke kolom data view pada kolom lokal dan kolom impor. Kita pilih analis, kita pilih deskriptif statis, kita pilih explore. Kadar sakarin lokal kita pindahkan ke dependent. Kadar sakarin impor kita pindahkan ke dependent juga. Untuk display kita pilih plot. Kita pilih plot. Untuk deskriptif kita kosongkan. Untuk box plotnya kita pilih none. Lalu centang normality plots with test. Continue. Oke. Akan muncul hasil output dari uji Shapiro-Wills. Kita lihat nilai signifikan dengan metode Shapiro-Wills pada kadar sakarin lokal, nilai signifikannya yaitu 0,483, yang artinya lebih besar dari 0,05, yang artinya kadar sakarin lokal ini terdistribusi normal. Untuk nilai signifikan kadar sakarin impor, nilainya yaitu 0,023, yang artinya lebih kecil dari 0,05, dapat dikatakan tidak terdistribusi normal. Jadi, nilai signifikan keduanya hanya ada satu nilai yang terdistribusi normal. Karena syarat uji T independen harus terdistribusi normal dan homogen, maka pada kasus ini kita tidak bisa melanjutkan menggunakan uji T tidak berpasangan atau uji T independen. Sehingga alternatif atau cara lainnya menggunakan uji non-parametrik dari uji T tidak berpasangan ini yaitu uji Mann-Whitney. Sebelum kita melanjutkan uji Mann-Whitney, pada kolom nama baris pertama kita beri nama merek minuman, baris kedua kita beri nama kadar sakarin. Untuk desimal
Karena merek minuman tidak memiliki nilai, maka kita desimalnya 0. Untuk kadar sakarin pada kasus 2 ini ada 2 angka di belakang koma sehingga desimalnya 2. Kita beri label pada merek minuman, yaitu merek minuman. Pada baris kedua labelnya kadar sakarin. Untuk palos, baris pertama di merek minuman, kita beri kode untuk 1 labelnya minuman lokal, add 2 minuman impor, add, oke. Untuk mentionnya kita menggunakan scale, mentionnya scale. Lalu kita ke data view. Untuk nilai kadar sakarin, kita masukkan dari data yang ada pada kasus. Setelah data kadar sakarin sudah dimasukkan, seperti ini. Selanjutnya, kita beri kode pada merek minuman ini dengan angka 1. Enter, do. Karena sebelumnya kita sudah memberi kode untuk minuman 1, untuk 1 minuman lokal dan 2 minuman impor. Selanjutnya kita pilih analis, lalu kita pilih non-parametric tense, kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih 2 independent sample. Lalu untuk merek minum kita masukkan ke test variable list, untuk kadar sakarinnya kita masukkan ke grup variabel. Tes tipe yang kita gunakan yaitu Mann-Whitney, kita centang Mann-Whitney, lalu ekstraknya, lalu kita pilih option, statisnya kita pilih deskriptif, missing follows kita pilih exclude cases test by test, continue. Lalu kita pilih define group. Untuk grup 1 kita isi 1 dan grup 2 kita isi 2, continue. Oke. Dan hasilnya seperti ini, kita dapat lihat di sini asim signifikan pada kadar sakarin yaitu 0,279 yang artinya lebih dari 0,05 dan dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kadar sakarin merek lokal dengan kadar sakarin merek impor. Kita melanjutkan mencari nilai rata-rata kadar sakarin. Kita pilih analis, pilih deskriptif statis, pilih frekuensi. Kadar sakarin dan impor ini kita pindahkan, masukkan ke kolom variabel. Lalu untuk statis kita pilih main, karena kita akan mencari nilai rata-ratanya. Lalu kita pilih continue, lalu oke. Dan hasil outputnya kita lihat di sini, rata-rata kadar sakarin lokal yaitu 0,5900 dan pada rata-rata sakarin impornya yaitu 0,5125. Demikian praktikum statistika percobaan 4 kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.